Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusri'u 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah tarawih rahimakumullah. Keberhasilan ekonomi syariah tidak dapat kita ukur dengan besarnya aset yang dimiliki oleh lembaga-lembaga syariah di Indonesia. Karena memang ukurannya bukanlah aset, bukanlah besaran aset yang dimiliki, tapi yang kita ukur sebagai suatu keberhasilan adalah berapa orang yang terlibat di dalam kegiatan ekonomi syariah itu sendiri. Karena Allah mengatakan, yang bisa jawab angkat tangan, kalau bisa jawabannya benar seperti biasa akan dapat gocap. Karena Allah mengatakan dalam surah yang terkenal di dalam Al-Quran, yang bisa lanjutin nih, idza jaa nasrullahi wal fath. Udah baca. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yang disebut kemenangan kita itu dalam menegakkan ekonomi syariah bukan berapa besar aset kita, tapi yang disebut kemenangan kita itu dalam menegakkan ekonomi syariah di Indonesia, berapa banyak orang yang udah ikutan dalam gerakan ekonomi syariah ini. Data menunjukkan saat ini 40 juta orang udah jadi nasabah bank syariah di Indonesia. Dahsyat men, 40 juta. 40 juta itu lebih banyak dari populasi Malaysia, dicampur populasi Singapura, campur populasi Brunei, campur populasi Bahrain. Gelo gak? Ini negara gelo men. Dahsyat punya. Ini ukuran indikator kemenangan yang pertama, yaitu berapa banyak orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi syariah ini. Sama kayak masjid. Jangan diukur berapa banyak rakaat ente sholat tarawih, tapi ukur berapa banyak orang yang ikut memakmurkan masjid kita ini. Berapa orang yang ikutan buka puasa bersama, berapa orang yang nyumbang, ngeri ya. Berapa orang yang ikut memakmurkan masjid kita ini, itu ukuran keberhasilannya. Ukuran keberhasilan yang kedua. Ukuran keberhasilan yang kedua, sejauh mana ekonomi syariah ini bisa memberikan manfaat kepada sebanyak-banyak orang. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, khairun nas, gocap. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi manusia lain. Benar ya? Bukan siapa yang paling banyak sholat rakaatnya, bukan yang berapa kali hatamannya, bukan men. Tapi khairun nas anfa'uhum linnas. Apalagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan gelo. Ini bulan istimewa. Hanya di bulan ini sajalah Rasulullah SAW mengatakan, di dalam bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka. Dan pintu-pintu neraka ditutup. Dan setan-setan mana ada bulan lain yang model kayak begini men. Pintu surga ngablak dibuka, pintu neraka ditutup rapet-rapet, setan dibelenggu. Kalau main bola ini ibaratnya ente tendangan penalti, kipernya kagak ada di gawang. Kalau nggak gol juga ente bego dah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Di bulan inilah Rasulullah SAW mengatakan, siapa-siapa yang memberikan makanan orang yang berbuka puasa, maka Gocap. Hari pertama puasa ente bawa nasi box 30 biji ke masjid.
Paham nggak? Paham nggak? Orang-orang baru 1 hari puasa men, ente udah lebaran. Ngerti gak? Ngerti gak? Karena ente dapat pahala 30 orang baru hari pertama. Nggak punya duit 30 nasi box, beliin aqua gelas, bagiin 30 orang. Nggak punya juga, beli korma dah, bagiin 30 korma. Dahsyat gak? Yang model-model ngajinya masih Iqra 1, kapan ente bisa khatam, bener gak? Gimana caranya supaya khatam? Cari orang yang khataman, lu kasih makanan buka puasa, ngerti gak? Khairun nas anfa'uhum linnas. Keberhasilan, ukuran keberhasilan yang kedua ekonomi syariah adalah seberapa besar ekonomi syariah itu bisa memberikan manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang. Ukuran yang ketiga. Yang pertama tadi masih ingat apa? Wah, parah nih. Yang pertama apa ukurannya? Jumlah orang. Baca. Mantap. Yang kedua apa? Yang kedua ukurannya nggak boleh 2 kali. Manfaat. Satu orang satu aja, jangan 2 kali. Dan yang ketiga, ukuran keberhasilan ekonomi syariah yang ketiga, seberapa bisa ekonomi syariah itu membawa orang hijrah minal zulumati ila nur. Mantap. Apa artinya ekonomi syariah kalau ekonomi syariah tidak mencerahkan? Ngerti gak? Apa gunanya kalau ente cuma ganti nama bunga menjadi margin, bener gak? Apa gunanya kalau praktek-praktek konvensional ente terus lakuin, kemudian ente ganti pakai bahasa Arab? Apa artinya? Kemenangan baru tercapai kalau kemenangan itu bisa membuat orang hijrah minal zulumati ilan nur. Dari kegelapan menjadi ke arah yang terang benderang. Inilah bulan yang sangat luar biasa. Ketika itu kita sampai jam berapa ya? 20 menit. Tadi mulai jam berapa tadi? Ingat waktu kaum muslimin pindah dari Mekah ke Madinah, oke? Nggak bawa harta apa-apa, nggak bawa, cuman bawa badan doang. Salah satu yang hijrah itu adalah Abdurrahman bin Auf, seorang pedagang yang sukses di kota Mekah, hijrah ke Madinah. Sampai kota Madinah nggak punya apa-apa men, nggak punya apa, duit nggak punya, segala macam nggak punya. Oleh Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, seorang pedagang juga yang sukses di kota Madinah. Apa kata Sa'ad bin Rabi kepada Abdurrahman bin Auf? Sa'ad bin Rabi mengatakan, wahai Abdurrahman, ini semua harta saya, kita bagi 2, separuh buat ente, separuh buat saya. Gelo gak? Harta dibagi 2 men. Bahkan waktu itu Sa'ad bin Rabi mengatakan, saya ada istri 2 nih. Ente boleh pilih dan mau ntar ceraiin indah habis, ente boleh nikah. Kalau kita yang jadi Abdurrahman bin Auf, ente bilang apa tuh? Alhamdulillah wa syukurillah. Ente bener-bener keren dah Sa'ad, bener gak? Tapi Abdurrahman bin Auf tidak menjawab itu. Abdurrahman bin Auf menjawab, nggak boleh 2 kali, udah dapat duit belum sih tadi? Iya udah baca. Terima kasih banyak Abdurrahman katanya. Terima kasih banyak Sa'ad bin Rabi katanya. Semoga Allah memberkahi keluargamu, semoga Allah memberkahi hartamu. Tunjukkan aku di mana pasar. Tuh, gitu caranya. Udah. Mulailah buka pasar waktu itu Abdurrahman bin Auf. Salah seorang sahabat komplain sama Rasul. Ya Rasulullah, kita dagang untungnya kecil. Orang Yahudi dagang untungnya gede. Rasul bingung, kenapa bisa jadi kayak begitu kata Rasul. Sahabat menjawab, karena kami mengikuti caramu berdagang ya Rasul. Wah, Rasul malah tambahannya lagi, bagaimana kok jadi malah ngikutin cara Rasul berdagang, kalau malah jadi rugi, malah jadi untungnya kecil. Bagaimana caranya? Kami nggak mainin timbangan Rasul. Orang-orang Yahudi mainin timbangan, sehingga mereka untungnya gede.
1 kilo dikasih 9 on. Kalau kita 1 kilo dikasih 1 kilo, nggak ngurangin timbangan. Itu sebabnya untung kami kecil, untung orang Yahudi besar. Udah jujur belum tuh? Udah jujur belum tuh? Udah kan? Apa jawaban Rasul? Rasul mengatakan caramu berdagang salah. Maukah engkau ku beritahu bagaimana cara berdagang yang benar? Rasul bilang, kalau ada orang mau beli barang ente, jangan dikurangin, tapi ditambahin. Bukan dikurangin, ditambahin. Itu sahabat kagak banyak cincong lagi, pulang mulai besoknya jualan, tiap kali orang mau beli, tambahin tuh. Kalau di Jakarta tuh namanya biar anget tuh, biar anget. Kalau di Jogja gitu gak sih? Kan kalau beli duku tuh kan habis timbang terus biar anget gitu. Kalau beli kacang tuh kan biar anget ditambahin tuh, bener gak? Kalau di Jakarta mah begitu, tuh Jogja bagaimana tuh? Udah, nggak berapa lama, 2 tahun kemudian dominasi ekonomi orang Yahudi di Madinah dapat dikalahkan oleh para pedagang Muslim. Rahasianya 2. Yang pertama, tiap kali jualan orang pada ngomong, kalau belanja di tempat orang Islam aja dah 1 kilonya berat. Kalau tempat orang Yahudi 1 kilonya enteng. Ngerti gak? Selisihnya jadi berasa. Kalau tadi selisihnya cuma 1 on, sekarang selisihnya jadi 2 on. Yang satu ngurangin jadi 9 on, yang satu nambahin jadi 1,1 kilo. Jadi berasa selisihnya. Jadi orang dari mulut ke mulut ngomong, mendingan kalau belanja tempat orang Islam aja lah. Ente gak bakal dicurangin. Ngerti gak? Yang kedua, tiap kali jualan berarti dia sodakoh. Bener gak? Kalau sodakoh berarti kita ngundang pertolongannya Allah. Paham gak? Itu sebabnya jadi ekonomi syariah zaman Rasulullah SAW berkembang dengan demikian cepatnya. Mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan ini kita dimasukkan oleh Allah ke dalam orang-orang yang dapat melaksanakan ajaran-ajarannya, la'allakum tattaqun. Di bulan inilah para ulama merumuskan ini adalah sebuah bulan yang awwaluhu rahmah menurut para ulama nih kalau baca kitabnya. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu gocap. Estafet. Para ulama merumuskan inilah sebuah bulan yang awalnya penuh dengan rahmat, pertengahannya penuh dengan ampunan, dan akhirnya dibebaskan dari siksa api neraka. Ini adalah sebuah bulan yang Rasulullah SAW mengatakan, man shoma Ramadhana, gocap. Estafet Pak. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bapak-bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang membuat kita buat jahat itu ada 2 faktornya. Yang pertama faktor eksternal. Itu namanya godaan setan, ngerti gak? Itu faktor eksternal, godaan setan. Makanya kita diajarkan dalam Al-Qur'an, qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ini faktor eksternal. Lah faktor eksternal bulan Ramadan udah kagak ada, wong setan jadi belenggu, bener gak? Kan tinggal faktor internal. Apa faktor internal? Nafsu. Nafsu itu yang kita atur sama puasa, ngerti gak? Makanya kalau ente buat jahat bulan Ramadan nggak usah nyalain setan. Setannya ntar sebel sama ente, dia udah dibelenggu, nyalain dia juga. Kok gue disalahin kan setan enggak? Paham nggak? Jadi faktor eksternal udah ada, kagak ada, tinggal faktor internal. Faktor internal ya kita man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, itu jawabannya, bener gak? Dengan demikian mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah menjadi salah satu hambanya yang mendapat keutamaan suatu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Ada hadisnya tuh,
Beda yang duduk saf pertama sama saf belakang. Ah, ini nih kira-kira gini nih, kira-kira. Paham ya? Malam Lailatul Qadar, men. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi zahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Malaikat-malaikat diturunin. Ingat gak waktu Nabi Adam mau diciptain Allah? Ingat gak? Malaikat kan protes. Malaikat kan nanya, Allah ngapain nyiptain manusia? Bener gak? Resek lah manusia, resek. Dikasih nikmat kagak syukur-syukur, dikasih cobaan dikit aja udah kagak sabaran, buat kerusakan di muka bumi, pertumpahan darah. Malaikat bilang, sekarang malaikat yang sama yang dulu nanya sama Allah tiap malam Lailatul Qadar, Allah bilang sono jalan-jalan dah nengokin ke bumi. Bener gak? Makanya disebut Qadar tuh, malam himpit-himpitan, desek-desekan tuh. Malaikat turun semua ke langit dunia mau ngeliatin kita. Dahsyat gak? Makanya khairum min alfi sahrin. Kita lagi iktikaf, lagi sholat, malaikat ngeliatin kita, men. Keren gak? Ente jadi terkenal di kalangan malaikat. Itu orang alim banget, bener gak? Bacaan Quran masih Iqra 1. Bahasa Arab kagak ngerti, bener gak? Cucu Rasul bukan, umroh belum pernah. Kok bisa-bisa aja imannya begitu dahsyatnya? Imam doa kita nangis, coba ngerti juga kagak, amin. Dahsyat gak? Itu malaikat takjub ngelihat kita, takjub. Luar biasa. Makanya malam Lailatul Qadar ente jangan buat maksiat. Kalau lagi apes kan pas di sebelah ente malaikat pencabut nyawa, bener gak? Mati deh. Jadi Bapak Ibu sekalian, udah jam 19:34, menurut alarm udah mesti berhenti. Ingat baik-baik 3 hal. Yang pertama, indikator keberhasilan ekonomi syariah pertama bukan diukur dari jumlah asetnya, tapi diukur dari berapa banyak orang yang ikut di dalam gerakan kebangkitan ekonomi syariah itu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yang kedua, dia tidak diukur dari seberapa besar profitnya, tapi dia diukur seberapa besar manfaat yang bisa diberikan kepada orang-orang di sekitarnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Untung mengikut, udah kagak usah dipikirin, untung mengikut, bener gak? Ente tebarin aja lah kebaikan, ntar dia balik sendiri. Bukankah Allah dalam surat Ar-Rahman mengatakan hal jazaul ihsan, hal jazaul ihsan. Udah nggak boleh 2 kali. Ihsan. Coba anak-anak sini, sini anak-anak, sini anak-anak. Maju anak-anak. Sini. Mari jangan kebanyakan. Doa buka puasa. Gocap. Doa mau makan. Gocap. Doa bangun tidur. Doa qul huwallahu ahad. Gocap. Doa mau keluar rumah, doa mau tidur, doa mau makan. Hah? Azan, Allahu Akbar. Ya gocap. Inna a'tainakal kautsar. Gocap. Wal asri innal insana lafi khusrin. Kalau dapat sesuatu yang menyenangkan hati, mengucapkan alhamdulillah. Anak-anak keren.
Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jamil ma'asi waz-dzunub. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya wasi'al maghfirah. Birahmatika ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, izinkan kami untuk bertemu dengan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ya Allah, masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang mendapat rahmat-Mu. Masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang diampuni dosa-dosanya. Masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.